Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di pagi hari ini tidak lain untuk memperingati hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap dengan kita hadir ada di acara seperti ini adalah sedikit bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Yafi'i rahmatullah alaih, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang dia berangkat dari rumahnya menuju satu tempat, yang di tempat itu akan dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seakan bertuju ke tempat daripada kebunan surga. Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa limahabbatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak bergegas dari rumahnya berangkat ke tempat ini kecuali karena ada dorongan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maulid yang kita baca adalah Maulid Syaraful Anam, dan kemarin kita baca Maulid Ad-Dibai, nanti malam kita baca Maulid Samtud Durat. Semua maulid ini adalah menjelaskan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sebelum lahirnya, tadi dikatakan bahwasanya Siti Aminah didatangi di dalam mimpinya, dikabari, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Kamu wahai Aminah telah mengandung seorang pemimpin daripada umat ini. Kalau dia lahir, katakan wahai Aminah, wa'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Katakan, aku mintakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dari kejelekan orang yang hasud. Tsumma sammihi Muhammada. Kemudian beri nama kelak dengan nama Muhammad. Juga proses lahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Rasulullah SAW ketika lahir banyak keajaiban yang didapatkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Kemudian proses pertumbuhannya Rasulullah SAW tidak sama seperti manusia yang lain. Fakana yashibu fil yawmi shabab as-sabi fi syahr wa yashhadu alaihi fi sibahu min syarafil kamal ma yashhadu bi annahu sayyid waladi adam wala fakhr. Beliau Rasulullah SAW proses pertumbuhannya katanya dikatakan satu harinya sama seperti orang yang biasa itu 1 bulan. Bahkan di kitab dijelaskan Rasulullah SAW itu usia 2 bulan sudah merangkak. Rasulullah SAW masuk usia 3 bulan sudah mulai melata, megang ada di tembok dinding. Kemudian 4 bulan sudah lancar sudah jalannya Rasulullah SAW. Usia 7 bulan Rasulullah SAW dikatakan sudah mulai berbicara. Umur 8 bulan Rasulullah SAW dikatakan sudah fasih bahasanya. Rasulullah SAW usia 10 bulan sudah ikut bersama teman-temannya memanah Yarmi bin Nabal. Dalam keadaan usia Rasulullah SAW berapa? 10 bulan. Itu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, tidak sama dengan kita. Kemudian bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini memang diutus oleh Allah SWT rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW dikatakan beliau pernah datang ke Abu Jahal sebanyak 11 kali dengan tujuan ingin membuat Abu Jahal ini tobat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Jahal ini bilang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, arih nafsak,
wahai Muhammad, sudah tidak, jangan datang lagi, sudah istirahat sudah. Wallahi inni asyhadu alaika annaka qad ballaghta. Aku akan bersaksi nanti di hadapan Tuhanmu kalau kamu ini sudah menyampaikan amanatmu. Sudah, jangan datang lagi sudah. Aku tidak mungkin taubat, katanya Abu Jahal. Sebetulnya itu bentuk rahmatnya Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW dicaci, dihina, ya, dihabisi oleh kaumnya, tapi Rasulullah SAW terus ingin mengajak kaumnya kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Rasulullah SAW, kuntu baina syarjaren, aku ini hidup di antara tetanggaku yang dua ini musuh dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab wa Uqbah bin Mu'ad. Rumahnya Rasulullah SAW itu kecil, tidak besar. Jadi seperti ada hujrah, kamar, kemudian depan ada terasnya. Nah, teras depan ini ya tempat untuk masaknya, ya tempat untuk kalau sekarang jemurnya, tempat aktivitasnya itu ada di latar depan itu yang kecil itu. Nah, latar depan itu tidak ada atapnya. Rumahnya Rasulullah SAW. Di area depan situ ada namanya burmah. Burmah ini tempat untuk menyimpan makanannya Rasulullah SAW. Kalau sudah Abu Lahab ini tahu Rasulullah SAW lagi masak, Abu Lahab ini ngambil kotoran dilempar ke atas rumahnya Rasulullah SAW, sehingga sering kali makanan kotoran itu masuk ke dalam makanannya Rasulullah SAW, diganggu dalam rumahnya Rasulullah SAW, diganggu ada di jalan-jalan. Kemudian Rasulullah SAW diganggu ada di tempat ibadahnya di depan Ka'bah, dicekik oleh Uqbah bin Mu'ad sampai nyaris Rasulullah SAW dikatakan hampir meninggal karena dicekik oleh Uqbah bin Mu'ad. Belum Rasulullah SAW ditaruh kotoran ada di kepalanya Rasulullah SAW ketika sujud, hingga Siti Fatimah yang membersihkan kepalanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dengan acara seperti ini minimal kita patut membanggakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Demi Allah, tidak ada anugerah yang lebih besar, rahmat yang lebih besar, lebih dari wujudnya Nabi Muhammad SAW. Wujudnya Nabi Muhammad adalah paling banyak rahmatnya. Wujudnya Nabi Muhammad SAW adalah hadiah terbesar. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak tahu Islam. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada surga. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada neraka. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak bisa kumpul sekarang ada di majelis ini. Semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kumpulnya kita semua ini disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Al-Faqir atas nama mewakili takmir masjid ini mengucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran antum semua ada di majelis ini yang ikut memakmurkan majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian semua, khususnya yang ikut andil dalam mensukseskan acara ini, baik dari kepolisian, baik dari panitia, baik dari para santri. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga jerih payahnya kalian semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.